Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat.
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, bersyukur sekali saya kembali menyapa Anda dalam kesempatan ini. Dan kami hari ini berada di Masjid Nurul Jariah dan Zipur 8 Kota Banjarbaru. Dan tentu bersama kita sudah ada para penceramah kita yang akan menyampaikan tausiah dan pengingat-pengingat kebaikan kepada kita sebagai nasihat bagi kita. Yang pertama, Ustadz Haji Husaini Sahlan MH, dan yang kedua Ustadz Haji Ahmad Jumadi Toha LC. Mari kita sapa bersama guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz Toha. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Dan tak lupa saya ingin menyapa jamaah yang sudah bersama kita dalam kesempatan kali ini, yakni remaja dan Zipur 8 Kota Banjarbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik semua ya. Semangat? Kita tes dulu semangatnya. Hari yang berkah sejukan. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, sebagaimana yang tadi telah dibacakan oleh qori kita, yaitu Ustadz Rahimi, berkenaan dengan surah Ali Imran ayat 103 hingga 105. Yang mana ayat 103-nya mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Hendaklah kita berpegang teguh dengan tali agama Allah dan hindarilah perpecahan. Jangan sampai kita tercerai-berai. Apakah ini merupakan isyarat bagi kita bahwa pentingnya persatuan dan hindari perpecahan? Itulah tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yakni pentingnya persatuan, hindari perpecahan. Yang pertama, kita mintakan kepada Ustadz Haji Ahmad Jumadi Toha LC untuk menyampaikan tausiah. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah TNI menjawab salam ya. Gempa, luar biasa. Sarapan paginya jawab salam dengan semangat. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أمرنا بالاعتصام بالدين القويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Apa kabar teman-teman TNI? Baik, Masya Allah. Oke, kita sapa dulu mas-mas TNI-nya ya. TNI
bersatu, Indonesia kuat, gitu ya. TNI bersatu, Indonesia kuat. Oke, ada lagi satu yel-yel. Masyarakat kuat, bangsa jaya. Oke, masyarakat kuat, bangsa jaya. Dari pertama, TNI bersatu, Indonesia kuat. Masyarakat kuat, bangsa jaya. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan qori kita yang sudah membacakan ayat surah Ali Imran ayat 103. Sama-sama kita muliakan kawan-kawan kru TVRI Kalimantan Selatan yang telah sukses insya Allah mempersiapkan jalannya acara ini sampai dengan selesai. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebagaimana tema tadi, yaitu pentingnya persatuan dan hindari perpecahan. Saya akan mengawali dengan satu pantun saja ya. Tadi gimana pantunnya ya? Oke. Mangga muda rasanya asam. Dipotong-potong dijadikan asinan. Masyarakat Indonesia beragam. Mana cakepnya? Selalu jaga persatuan dan kesatuan. Oke. Sekali lagi, TNI bersatu, Indonesia kuat. Masya Allah. Oke. Indonesia adalah negara yang sangat luas wilayahnya. Ya. Kita perlu persatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan modal yang paling penting dan utama dalam merebut kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada bangsa besar yang bernama Indonesia ini kemerdekaan. Oleh sebab itu, mari kita isi kemerdekaan itu dengan terus menjalin, membangun persatuan dan kesatuan. Maka oleh sebab itulah TNI harus menjadi garda terdepan di dalam menjalin kesatuan dan persatuan bangsa dan masyarakat Indonesia. Supaya apa? Supaya akan terwujud Indonesia yang bersatu. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka mustahil masyarakat dan bangsa besar yang bernama Indonesia ini dapat mewujudkan kemerdekaannya. Betul tidak? Betul. Insya Allah. Kita sudah sama-sama dengar tadi ayat 103 surah Al-Imran yang dibacakan oleh Ustadz kita qori. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, agama Islam memerintahkan kepada kita untuk apa? Bersatu dan jangan pernah berpecah belah. Kenapa demikian? Karena perpecahan hanya akan menghasilkan sesuatu yang tidak kita inginkan, menghasilkan kehancuran bagi suatu negara. Oleh sebab itulah di antara tugas pokok daripada TNI itu adalah bagaimana menjaga kesatuan, bagaimana juga senantiasa menjaga segenap bangsa dan juga tumpah darah seluruh tanah air. Menjaga wilayah kesatuan bangsa Indonesia itu merupakan tugas yang sangat mulia. Tugas yang sangat mulia yang diemban di atas pundak kawan-kawan TNI sangat luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW ketika diutus di kota Mekah, maka beliau itu diutus oleh Allah untuk mempersatukan umat manusia. Pada saat itu penduduk kota Mekah berpecah belah antara satu suku dengan suku lainnya, antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Mereka saling menumpahkan darah sampai datang kemudian Rasulullah SAW untuk menyatukan suku-suku tersebut yang saling menumpahkan darah tersebut di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Rasulullah SAW sebagai seorang manusia yang berjiwa besar,
sebagai seorang manusia teladan sempurna yang Allah utus berhasil menyatukan hati-hati manusia. Siapa yang menyatukan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Seandainya kamu menginfakkan, membelanjakan, mengorbankan segala harta yang kamu miliki untuk menyatukan hati-hati manusia itu, maka mereka tidak akan bersatu kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hati mereka bersatu. Oleh karena itu, persatuan merupakan satu tuntutan yang sangat utama untuk terus kita jaga, terus kita rawat agar masyarakat kita, bangsa kita ini dapat mewujudkan Indonesia yang makmur, yang adil sesuai dengan cita-cita besar bangsa Indonesia kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyatakan bahwa ketika dahulu masyarakat Mekah saling bermusuhan, datang Rasulullah SAW untuk menyatukan mereka, mempersaudarakan mereka di atas tali agama Islam. Maka agama Islam itu kalau kita pahami, kalau kita pelajari sejarahnya, hakikatnya merupakan kunci untuk meraih persatuan dan kesatuan. Karena apa? Agama Islam sangat tidak menyukai perpecahan. Perpecahan itu tidak boleh. Tetapi kalau perbedaan di dalam masalah memandang agama atau di dalam berpendapat di dalam masalah cabang-cabang agama, itu tidak ada masalah. Ada madhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, dan mazhab lain-lainnya. Seperti ulama sekarang ini, mereka biasa di dalam berbeda pendapat, tetapi tidak menyebabkan perselisihan. Maka para ulama, para nabi, orang-orang soleh, para siddiqin sekaligus menjadi contoh dan teladan bagaimana kita membangun persatuan. Perbedaan tidak harus menyebabkan perselisihan. Perbedaan silakan, tetapi kita saling menghormati. Karena setiap ada pendapat di dalam masalah agama, maka ada dasarnya, ada landasan hukumnya. Seseorang tidak diperkenankan untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, persatuan dan kesatuan, sehingga semua cita-cita bangsa yang sekarang sedang kita bangun bersama, membangun bangsa Indonesia membutuhkan persatuan, dapat kita wujudkan bersama. Teman-teman TNI yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pemirsa di rumah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena itulah ketika kemudian Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara sahabat muhajirin. Bayangkan, sahabat muhajirin ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang meninggalkan kota kelahiran mereka Mekah, tempat mereka berdagang, tempat mereka mencari penghidupan, ekonomi, bersosial dan seterusnya. Kemudian pindah ke kota Madinah supaya mereka dapat menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Turun perintah, izin dari Allah supaya Rasulnya dan para sahabat yang pada waktu itu punya kekuatan yang sangat sedikit untuk kemudian berhijrah di kota Madinah. Begitu mereka berhijrah di kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Agenda pertama yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah agenda mempersatukan, menyatukan hati antara sahabat muhajirin yang meninggalkan kota Mekah kelahiran mereka dengan sahabat-sahabat Ansar yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Akhirnya apa? Mereka bersatu. Karena persatuan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan dalam berbagai peperangan, dan itulah yang telah dibuktikan oleh para pahlawan di negeri kita ini. Para pahlawan di negeri kita ini, mereka bersatu untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan dari tangan-tangan para penjajah.
Meskipun dengan sekedar bambu runcing atau dengan persenjataan yang seadanya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, perjuangan para pahlawan kita, persatuan dan kesatuan yang senantiasa mereka jaga dan mereka rawat, maka para penjajah berhasil diusir dari negeri kita, dari tanah air yang tercinta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kesimpulannya, persatuan merupakan kebutuhan yang paling pokok. Mari kita isi nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan untuk bangsa besar Indonesia ini dengan terus menerus menjaga kesatuan dan persatuan, membangun kebersamaan, gotong royong, karena Indonesia ini merupakan negeri yang sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke. Ada budaya yang berbeda, ada bahasa, ada kebiasaan, adat istiadat, ada tradisi, ada bahasa, ada dialek dan sebagainya. Tapi semua perbedaan tersebut tidak membuat kita berpecah. Mari terus kita suarakan persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan untuk terus berjuang bersama, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Toha kembali duduk. Terima kasih banyak kepada Ustadz Toha yang telah menyampaikan tausiah yang luar biasa dan memancing semangat kita ya, bahkan menonton di layar kaca ini. Masya Allah pemirsa, itulah tadi penyampaian terkait dengan pentingnya persatuan, hindari perpecahan. Ustadz Toha tadi menyampaikan banyak hal. Bagaimana sejarah Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah maupun kota Madinah. Terutama di kota Madinah, bahkan Rasulullah telah mencontohkan bagaimana mempersatukan sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Masya Allah. Baik teman-teman, ya, karena Ustadz Toha tadi menyapa teman-teman TNI, saya izin menyapa teman-teman juga begitu ya. Karena kita kayaknya seumuran saja begitu. Masya Allah. Teman-teman TNI, luar biasa sekali penyampaian dari Ustadz Toha, betul? Luar biasa, ini menggugah semangat kita untuk menjaga persatuan terutama di negara kita Indonesia, Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan sama-sama menyimak terkait dengan penyampaian tausiah dengan tema yang sama dari Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, Masya Allah tadi kita telah menyimak bersama penyampaian tausiah tentang pentingnya persatuan dan hindari perpecahan dari Ustadz Jumadi Toha. Bagaimana beliau menyemangati kita tentang menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Dan Alhamdulillah pemirsa, Alhamdulillah kita sudah bersama juga dengan Ustadz Haji Husaini Sahlan MH pada kesempatan ini yang juga insya Allah akan menyampaikan tausiah dengan tema yang sama. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Beliau ini habis aktivitas pemirsa. Namun beliau meluangkan waktu dalam kesempatan ini untuk bisa menyemangati kita untuk menjaga persatuan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan. Baik, kepada teman-teman TNI sudah siap untuk mendengarkan tausiah yang selanjutnya? Siap, Masya Allah, kita cek dulu semangatnya. Hari yang berkah. Baik, langsung saja kepada Ustadz Husaini Sahlan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan guru kita tadi. Ini ustadz yang paling senior, ustadz paling toha ya. Makanya ustadz toha. Ustadz Jumadi Toha LC ya. Jadi paling toha, paling senior beliau. Kita juga punya ustadz yang paling anom. Ustadz Khairul Anom, nah, itu yang paling anom kan. Jadi namanya udah anom duluan. Yang juga sama-sama kita banggakan akhirnya kiai kita juga ini. Dulu saya ingat di tahun 80-an bapaknya beliau ini kemana-mana. Kayak Haji Tahsyamani Badrun ya. Ini Ustadz Rahimi Tahsyamani Badrun ini anaknya beliau. Korek juga. Ya Ustadz ya. Yang sama-sama juga ini kebanggaan kita nih. Saya kalau udah di hadapan TNI ini Ustadz aman. Ya kan. Pokoknya bila ada TNI aman. Insya Allah negara juga aman kan kita ya. Kenapa? Karena mereka memang menjaga keamanan kan. Yaitu para ini saya lupa nih kalau ini prajurit ya. Saya pernah setelah SMA, saya lulus SMA 2. Itu saya masuk waktu itu Akabri di Magelang. Salah satu di antara 5 yang ikut ya, 5 yang terpilih, tapi di sana saya nggak lulus. Alhamdulillah Ustadz nggak lulus, ya kan? Kenapa nggak lulus? Alhamdulillah. Karena kalau saya di sana jadi TNI main tembak-tembakan kan. Saya nggak nembak nggak bisa salah terus nanti. Nembak kaki, tembak kepala jadinya. Baik. Alhamdulillah tadi disebutkan, saya tadi nanya, ayat yang dibaca itu luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Jadi kita diperintahkan bersatu. Ya. Kenapa? Allah ingatkan di ayat itu, wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah ketika Allah ngasih nikmat kepada kalian. Yaitu kalian fa'allafa baina qulubikum, disatukan hati kalian. Padahal dulu kita itu bertengkar, ya, a'daan. Kalian waktu itu dalam keadaan bertengkar, bahkan syafa' hufarim minan nar, ada di jurang neraka. Pertengkaran itu ternyata mengajak kita justru ke dalam jurang neraka. Dulu bangsa-bangsa Arab sebelum datang Nabi itu ribut, Pak. Satu suku tuh ya. Kita sukunya banyak, maka kita bangga jadi bangsa Indonesia. Dengan suku yang banyak, ada Madura, ada Jawa, ada Bugis, kita nyatu. Enggak ribut kita. Dulu itu satu suku ribut bukan main. Sampai Nabi kita datang dan mempersatukan itu. Tadi udah jelas Ustadz Jumadi Toha ya, yang menjelaskan tentang itu. Saya lebih condong begini. Ketika kita bicara persoalan kebangsaan, persoalan persatuan, ada satu juga yang harus kita ingatkan. Bahwa Islam itu sangat mengedepankan di antara kita adalah untuk menjadi umat yang saling menghargai. Ini kuncinya. Beda suku boleh, beda pilihan boleh, beda faham boleh, beda madhab boleh. Tapi satu hal, kita saling menghargai, maka jadi enak. Ada satu hadis ya, hadis ini selalu ngingetin kita. Tapi hadis ini kadang-kadang orang gagal faham ya. Bahwa inna man qablakum, bahwa orang sebelum kalian itu kata Nabi, itu Yahudi sama Nasrani maksudnya ya, itu terpecah menjadi 72 golongan. Sintaini wa sab'una millah. Wa inna hadhil millah, dan millah kita ini akan terpecah kata Nabi menjadi 73 golongan. Ini hadis orang kadang-kadang gagal paham Ustaz. Jadi seolah-olah bahwa Nabi menggambarkan bahwa umat Islam itu pecah 73. Padahal hadis ini bicara kalau nggak salah surahnya gini. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian berlaku sebagai orang musyrikin. Kalau nggak salah itu Ustaz. Ya. Minal ladzina faraku dinahum, yang mereka itu berpecah dalam agama mereka, berpecah-pecah. Dan tiap-tiap kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap kelompok itu mengaku membanggakan kelompoknya. Kalau enggak salah wa kanu syi'an, mereka berkelompok-kelompok.
Lalu bayangannya adalah bahwa umat Islam itu pecah 73. Maka yang ketika itu kata Nabi, yang benar itu, yang surga itu, yang 72 itu finnar wa wahidatun fil jannah, yang satu surga. Apa maksudnya? Sebetulnya gini, ada sahabat-sahabat ngomong gini, bahwa umat Yahudi, Nasrani itu pecah-pecah, terpecah mereka, terbelah-belah. Maka Nabi itu ingatin, umat Islam pun juga ada kemungkinan pecah loh. Lebih dari itu, 72, kita bisa lebih dari 72, 73, ada kemungkinan pecah. Kenapa? Karena memang umat Islam itu bermacam-macam paham dan pendapat. Ya, kita sholat aja macam-macam. Ustaz Rahimi sholatnya mungkin begini, ada di belakang begini, ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang duluan tangan, ada yang duluan lutut, sujudnya, ya, ada yang yadai qabla rukbatih, ada yang rukbatih qabla yadai, beda-beda kan? Itu belum lagi bacaan-bacaan. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang wajjahtu wajhiyya, ada yang Allahu akbar kabira. Itu beda-beda. Ada yang ketika rukuk baca subhana rabbiyal azim, ada yang subhana rabbil azim wa bihamdi, ada yang subhanallah wa bihamdi, ada yang subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Beda. Ya, beda-beda itu. Maka ingat, umat Islam tuh kemungkinan pecah tuh banyak. Tapi satu hal kata Nabi, yang kemudian yang kemungkinan pecah-pecah itu banyak, maka yang 72 yang merasa diri membanggakan aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar, itu yang tadi neraka. Jadi gini ya, masing-masing itu hampir sama nggak dengan orang Yahudi Nasrani dulu, bahwa kelompok A mengatakan aku yang benar, itu juga mengatakan ini yang benar. Setiap kelompok pasti merasa diri yang paling benar, betul nggak? Nah, di sini sebetulnya pertengkaran itu terjadi. Kenapa? Karena dia mempertahankan merasa dia yang paling benar. Maka yang disebutkan oleh Nabi wa wahidatun fil jannah, yang satu itu surga siapa? Al jamaah, yang dalam satu barisan, dalam satu kelompok al jamaah, meskipun berbeda paham. Ingat dalam sholat kita, kan sholat itu jamaah ya, barisannya beda-beda kan, ada Jawa, ada Madura, ada pangkatnya begini, ada jabatannya begini, beda-beda. Tapi lihat dalam sholat itu, boleh nggak sholat itu beda gerakan? Gerakannya beda. Boleh. Tapi rukunya sama. Beda gerakan boleh. Kan gini, innama ju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikutin. Yang mana yang kita ikutin? Gerakannya apa rukunnya? Yang diikutin itu rukun, bukan gerakan. Ya. Ketika imam takbir Allahu akbar, makmum juga ikut. Ketika imam rukuk, makmum juga ikut rukuk. Ketika imam sujud, makmum juga sujud. Tapi persoalan gerakan itu enggak menjadi masalah. Ada yang meletakkan tangan di atas dada. Ada kan? Ada yang meletakkan di bawah dada di atas pusat. Ada yang di bawah pusat, ada yang begini. Enggak masalah, beda. Tapi ketika ternyata di dalam sholat itu walaupun berbeda gerakan, tapi rukun harus sama. Imam rukuk, walaupun antum, anak, kita semua belum sempat baca Fatihah, wajib nggak ikut imam? Ini datang terlambat. Kenapa? Karena sholat itu imam, walaupun kita belum sempat baca Fatihah, karena Fatihah bagi makmum sudah nggak wajib lagi. Ya, Fatihah bagimu wajib lagi. Buktinya mana? Ketika kita datang sholat, imam tuh rukuk, masuk nggak serakaat? Ketika imam datang dalam keadaan rukuk, kemudian kita rukuk bersama imam, masuk kan? Baca Fatihah enggak? Enggak baca kan? Maka Fatihah bagi makmum bukan salah satu kewajiban bagi makmum, ya. Karena Fatihahnya imam sudah mencukupi bagi makmum tadi. Nah, maka beda bacaan, beda gerakan, beda suku. Enggak masalah, ya. Makanya Islam itu luar biasa. Luar biasa sekali. Beda-beda paham, beda gerakan, macam-macam. Yang penting apa? Saling menghargai. Coba kalau bangsa kita enggak saling menghargai, ya. Jadi TNI ini tahu banget, paling berat itu susahnya itu adalah ketika kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita adalah dengan saling menghormati. Ya. Ini yang paling berat lagi menjelang pemilu ini ya. Jadi kita harus waspada, dan harapan saya ke depan, ya, ke depan itu jangan ada perpecahan hanya karena persoalan pemimpin. Pemimpin itu wajib kita pilih. Semua warga bangsa kita wajib untuk ikut. Tapi satu hal, jaga keamanan. Jangan hanya beda pemimpin, beda pilihan lalu kita ribut.
Siapapun pemimpin kita, apapun latar belakang dia, siapapun sukunya dia, ketika dia terpilih menjadi pemimpin, maka wajib kita untuk menjunjung dia, untuk mengikuti dan taat kepada pemimpin tadi. Maka disinilah kemudian nih TNI diperlukan nih untuk menjaga keamanan kan. Ini juga saudara sekalian, hadirin wal hadirat yang ada di luar juga, pemirsa TVRI juga, mulai panas situasi sudah. Di grup-grup WA, apalagi di Facebook ya, itu juga mulai pemimpin ini mulai panas sudah. Nah disitulah kemudian kita diwajibkan untuk menghargai pendapat satu dengan yang lain. Baik saudara sekalian, teman-teman TNI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang barangkali insya Allah menjadi pegangan kita, yaitu saling menghargai, saling menghormati. Maka ini kuncinya, insya Allah kalau kita saling menghargai, saling menghormati dalam satu barisan, tidak akan ada pertengkaran. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan yang telah menyampaikan tausiah yang sangat menarik berkenaan dengan pentingnya persatuan, hindari perpecahan. Ada banyak hal-hal yang berbeda dalam proses kehidupan, namun kata beliau ingatlah untuk saling menghargai satu sama lain. Masya Allah. Gimana teman-teman TNI, luar biasa ya penyampaian dari Ustadz Husaini tadi? Luar biasa, Masya Allah luar biasa. Masih semangat teman-teman? Masih ya. Kita cek sekali lagi semangatnya. Saya suka nih Ustadz, cek semangat sama teman-teman TNI karena suaranya gemuruh, menggetarkan masjid begitu ya. Masya Allah. Hari yang berkah. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada jamaah yang sudah bersama kita dalam kesempatan ini. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, seperti sebagaimana yang sebelumnya sudah kita simak bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan dan Ustadz Jumadi Toha berkenaan dengan pentingnya persatuan, hindari perpecahan. Ada banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan ini berkenaan dengan bagaimana kita menjaga persatuan kita dan menghindari perpecahan kita. Dan terakhir tadi Ustadz Husaini juga menyampaikan untuk saling menghargai satu sama lain. Boleh jadi dalam kehidupan kita berbeda-beda, dalam perlakuan, dalam kegiatan dan lain sebagainya, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Masya Allah. Gimana teman-teman TNI, sudah siap untuk bertanya? Siap ya? Masya Allah luar biasa. Boleh saya tahu nih siapa aja yang ingin bertanya nih? Angkat tangan boleh? Wah semuanya Ustadz mau bertanya nih Ustadz. Masya Allah, boleh turunkan, saya tunjuk satu aja yang di sana silakan. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rizkullah. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Salah satu faktor perpecahan adalah adanya perbedaan pendapat. Bagaimana agar kita cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat, terlebih dalam hal aktivitas beribadah? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Rizal tadi ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Mas Rizal yang telah bertanya, dan ini pertanyaan yang luar biasa. Kita tujukan kepada Ustadz Jumadi Toha. Izin Ustadz, tadi Mas Rizal bertanya terkait dengan bagaimana cara kita agar cukup dewasa untuk menyikapi perbedaan pendapat terlebih dalam urusan aktivitas ibadah. Silakan Ustadz. Perbedaan pendapat di dalam masalah agama yang tidak menyangkut masalah akidah tapi hanya menyangkut masalah cabang-cabang agama, itu adalah perbedaan yang sudah diakui semenjak ribuan tahun lalu oleh para ulama kita. Sehingga keberadaan 4 mazhab yang sudah kita kenal sampai dengan saat sekarang ini, ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i dan Hambali, mereka semua berbeda pandangan tentang suatu masalah dalam masalah cabang agama. Ya. Sehingga kalau kita membaca sebanyak mungkin pendapat-pendapat mereka, pandangan-pandangan mereka terhadap suatu masalah yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya, maka insya Allah kita akan mempunyai sikap dewasa di dalam
berbeda pendapat, kita akan lebih mengedepankan persatuan, dan kita pun juga akan memberikan toleransi kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Contoh misalkan dalam hal ini adalah masalah wudu. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, pada saat kita mengusap sebagian kepala kita, dalam mazhab Syafi'i, mengusap kepala itu cukup sebagian. Tapi dalam mazhab Hambali itu harus seluruh bagian kepala harus terkena air wudu. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu cukup dengan sebagian saja kita sudah bisa melakukan rukun wudu, yaitu mengusap sebagian kepala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Dan usaplah, bi di sini dimaknai oleh madhab fikih Syafi'i, maknanya adalah sebagian. Usaplah sebagian kepala. Tapi kalau dalam madhab Hambali, bi di sini justru maknanya adalah seluruh. Maka usaplah seluruh bagian kepala kalian. Kalau dalam madhab Hambali, mengusap kepala itu dari mulai depan terus dibawa sampai ke belakang. Lalu kembalikan lagi ke arah depan. Kalau Syafi'i cukup 3 kali, ya. Cukup sebagian kepala. Itu sudah tuntas melaksanakan rukun wudu. Kemudian ada lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i, antara mengusap kepala dengan kedua telinga itu airnya berbeda. Tapi kalau dalam mazhab Hambali itu satu paket, mengusap kepala sekaligus setelah itu mengusap kedua telinga. Tapi apakah kedua imam besar ini, yaitu Syafi'i dengan Hambali, mereka bertengkar? Ternyata tidak. Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya. Dan ternyata semua imam-imam madhab itu berguru antara satu dengan yang lainnya, dan mereka saling menghormati pendapat mereka. Jadi belajar daripada sikap para imam 4 mazhab, kita insya Allah akan mempunyai hati yang lapang, jiwa yang penuh penerimaan terhadap pendapat orang lain. Insya Allah dengan demikian kita akan dapat merawat serta menjaga kesatuan dan persatuan. Baik, luar biasa sekali penyampaian jawaban dari Ustadz Jumadi Toha. Silakan duduk kembali Ustadz. Terima kasih banyak kepada Ustadz Jumadi Toha yang telah menjawab pertanyaan pertama berkenaan dengan bahwa kita boleh saja berbeda dengan cabang-cabang Ustadz ya, cabang-cabang, tapi tidak berbeda akidah. Karena kalau akidah urusan tauhid Ustadz ya. Namun kalau semisal fikih, belajarlah dengan para ulama-ulama kita. Masya Allah, luar biasa. Kita masuk pada pertanyaan kedua, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi. Mohon izin Ustadz, izin bertanya, bagaimana makna sebenarnya dari menerima perbedaan dalam beragama? Karena dalam beragama, di dalam masyarakat kita tidak berkumpul dengan sesama muslim. Mohon izin. Baik, terima kasih banyak, dan ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan. Ini pertanyaan yang penting barangkali Ustadz ya. Bagaimana makna sebenarnya dari menerima perbedaan dalam beragama? Karena dalam bermasyarakat kita tidak hanya berkumpul dengan orang Islam, namun juga dengan agama-agama yang lain. Silakan Ustadz Husaini. Baik, terima kasih Pak Hanafi ya. Imam Hanafi, imam kita nih, imam besar. Gurunya Imam Malik beliau. Ya. Nabi datang ke Madinah, itu jumlahnya sedikit umat muslim itu. Yang paling banyak itu Yahudi plus Nasrani, lalu Majusi, kemudian kaum pagan ya, yang menyembah-nyembah berhala. Nah ketika itu disambut baik, bahkan Abdullah bin Salam itu orang Yahudi itu. Abdullah bin Salam itu bilang gini, Kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasul itu datang ke Madinah. Itu kan ditungguin semua oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka mereka ingin melihat bagaimana sosok Nabi itu yang terkenal sangat bijaksana ya. Nah, ada satu cerita menarik sebetulnya di bulan Muharram waktu itu. Nabi kan pindahnya bulan Rabiul Awal ya. Orang Yahudi itu lagi puasa Asyura.
Nabi itu ketika melihat Nabi orang Yahudi puasa Asyura, nanyanya Nabi gimana? Ma haza, ini apa? Yaumun sholih, hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa Bani Israil min aduwihim. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari musuh mereka. Apa yang kita tangkap di sini? Beda ini Yahudi, ini Nasrani. Justru Nabi mencari celah sama. Kalau kita cari beda, ribut terus kita. Kita jangankan di masyarakat, dengan bini aja beda, ini bisa ribut. Makan aja Ustaz, nang bini hendak abahnya lah jakanya ayam di sini makan kita nyaman. Jangan laki mun ada ayam manyainya, buka aku kenapa dipatukinya makanan. Nah jadi beda itu yang membuat kita itu ribut karena kita selalu ingin berbeda, ingin melihat perbedaan, bukan persamaan. Apa yang Nabi lihat? Ada kesamaan. Di mana celah waktu itu? Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ana ahaqqa bi Musa minkum. Aku tuh lebih berhak atas Musa daripada kalian. Artinya apa? Aku tuh punya hak juga atas Musa. Maka Nabi bilang kepada umatnya, antum ahaqqa bi Musa minhum. Kalian punya hak atas mereka daripada atas Musa daripada mereka. Ini celah. Perbedaan itu nggak bisa dihindari. Pasti ada perbedaan. Kita aja kopiah aja beda. Pakaian seragam, tapi kopiah beda. Ya kan? Itu baru lahirnya, belum dalamnya. Pikiran kita juga beda. Ana sama Ustadz Jumadi Toha mungkin beda secara pikiran. Tapi apa yang harus kita ambil? Saling menghormati dan saling menghargai. Hatta berbeda agama. Apatah lagi beda paham aja. Satu Islam loh, sama Muslim, sama-sama seagama, sama-sama sholat, sama-sama baca Quran, sama-sama beriman. Kok kita masih aja nunjuk-nunjuk dia itu ahli bid'ah, ahli neraka, ahli syubhat? Kok ini di mana sebetulnya? Ini yang merusak kita apa? Kelompok-kelompok yang merasa diri yang paling benar ini yang paling merusak. Nah, maka ini yang harusnya kita perhatikan ya, bahwa perbedaan tuh nggak bisa kita buang. Dia pasti ada, tapi bagaimana kita menghormati dan cari celah di mana ada kesamaan kita dengan mereka ya. Itu Pak Hanafi ya barangkali. Makasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menjawab pertanyaan kedua. Kita langsung masuk pada pertanyaan yang ketiga, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kusdiantoro. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya. Jadi sekarang ini kan sering terjadi Pak Ustadz di kehidupan perkuatan yang mana tetangga itu tidak saling menyapa dan terkesan tidak peduli satu sama kita. Mohon izin Pak Ustadz bagaimana menyikapi hal itu? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Nova tadi ya. Oke, Mas Nova tadi bertanya dan ini kita tujukan kepada Ustadz Jumadi Toha untuk menjawabnya. Bagaimana ini Ustadz tanggapan barangkali terkait dengan adanya kehidupan di perkotaan yang tetangga satu dengan yang lain kayaknya tidak saling sapa, ya tidak saling kenal, bahkan tidak save kontak dan lain sebagainya barangkali begitu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mas Taufan atas pertanyaannya ya. Rasulullah SAW bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah, qala man la ya'man jarahu bawaikuhu. Artinya apa? Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa mereka ya Rasulullah yang engkau katakan mereka tidak beriman? Kata Rasulullah SAW, orang yang tetangganya merasa tidak nyaman karena ulah dan gangguannya. Di sini sangat jelas sekali bagaimana hak seorang tetangga harus kita berikan, yaitu hak untuk mendapatkan ketenangan, hak untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram. Tidak diganggu baik dengan tangan kita, dengan lisan kita maupun dengan gangguan bentuk lainnya. Sehingga seorang muslim semestinya adalah orang yang mampu memberikan jaminan rasa aman kepada orang lain. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu seperti kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang
yang mampu memberikan jaminan kepada orang lain dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Jadi kalau ingin dikatakan sebagai seorang muslim, dia mesti bercermin kepada dirinya. Ingin dikatakan orang beriman, bagaimana ibadahnya kepada Allah, itu dibuktikan dengan sikap kesehariannya, pergaulan sehari-harinya, muamalatnya bersama tetangga dan masyarakat harus sama-sama. Dulu ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga. Di zaman Nabi ada seorang wanita, ada seorang sahabat bertanya, dia itu rajin puasa di siang hari, kemudian rajin tahajud setiap malam, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita yang seperti ini, dia di neraka. Dia sudah beribadah, puasa di siang harinya, tahajud di malam harinya, tapi lisannya mengganggu tetangga, menyebabkan tidak ada kebaikan, sia-sia ibadahnya, tidak ada makna ibadah yang dia lakukan, puasa dan tahajudnya, bahkan Nabi katakan hiya finnar, dia di neraka. Oleh sebab itulah wajib bagi setiap kita untuk saling menghormati, untuk saling gotong royong. Ada sebuah perkataan yang sangat bagus, nata'awanu fima tafaqna wa natasamahu fima ikhtalafna. Mari kita saling bahu-membahu, saling gotong royong dalam hal-hal yang kita sepakati bersama, dan kita saling bertoleransi dalam hal-hal yang menjadi perbedaan. Insya Allah perbedaan dalam masalah kecil jangan sampai menyebabkan terjadinya perpecahan. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Toha. Silahkan duduk kembali Ustadz. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan ketiga, luar biasa sekali. Ini barangkali menjadi nasihat untuk kita semua ya teman-teman ya. Akan pentingnya menjaga hubungan baik kita dengan para tetangga kita, Masya Allah. Kita masih punya sedikit waktu ya, dan ini menjadi pertanyaan terakhir ya untuk pertanyaan keempat. Silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda Syahputra. Baik. Mohon nasihat Pak Ustadz, bagaimana agar kami mampu menjaga persatuan dan keharmonisan di dalam keluarga? Masya Allah, pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau tadi tentang tetangga, ini tentang keluarga. Masya Allah. Ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk menjawabnya. Bagaimana Ustadz, mohon nasihat agar kami semua, termasuk saya barangkali Ustadz ya, agar mampu menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keluarga. Silakan Ustadz Husaini. Baik, menjaga keharmonisan ya. Dan memang ini hal yang memang penting sekali ya, bagaimana rumah tangga kita. Di awal rumah tangga yang baik, insya Allah juga lingkungan baik. Karena kalau di rumah tangga kita ribut, itu bisa kebawa ke kantor, kan bisa kebawa, apalagi TNI. Lagi ribut sama bini, waduh iya sudah nih. Pusang, tahu pusang? Pusang tuh bahasa Banjar tuh kepala kada gatal tuh digaruk namanya pusang. Kenapa? Karena bawaan istri tadi kan, itu pusang namanya ya. Nah ini penting sekali. Maka banyak, dan kebetulan Pak Reda ya, kebetulan banyak yang konsultasi kayak gini. Karena saya kan penghulu nih. Penghulu atau penghulu? Penghulu itu tukang nikahkan. Ya Ustaz lah, Sidin bisa juga menikahkan. Cuman menikahkan inya seorang kan yang nikah ya. Nah, bapaknya dulu atasan kami di Kemenak ya. Jadi Kiai Haji Tasama di Bantaron nih bapaknya. Bagaimana menjaga keharmonisan? Pertama adalah tentu sikap kita menghargai pasangan kita. Satu juga menghargai pasangan kita. Wa innama akhadtumuhunna bi amanatillah, dan kau mengambil dia itu kata Nabi dengan amanah Allah. Maka dia itu amanah. Bahkan kalau kita baca Al-Qur'an sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Pasangan kita itu ayat. Kalau ayat itu kan ya istilahnya kalau kita ada ayat kursi, ada macam-macam tuh kita pelihara baik. Ini pasangan kita juga ayat. Nah kalau itu kita jadikan ayat juga, maka jaga dia dengan baik, hormati dia ya. Sedikit persoalan, maka kita saling menghargai pasangan. Istri juga begitu. Jangan merasa diri yang paling hebat. Wah aku ini laki itulah nyawa. Kada masuk surga menggoda aku, ayo cium tangan aku misalnya. Jangan bersikap seperti itu. Jangan merasa kita yang paling hebat, kita karena kita suami, pemimpin, saling menghargai. Ingat loh, iblis itu paling enggak senang orang harmonis. Iblis, tahu iblis enggak?
Iblis ya. Iblis itu dia itu paling seneng orang tuh bertengkar. Itu iblis. Makanya iblis tuh mau apa istilahnya waba'asu, dia mengutus sarian tuh satu kelompok, satu pasukan. Satu peloton itu berapa kalau peloton itu? Pokoknya pasukan lah dikumpulkan apa? Untuk membuat fitnah terbesar. Nah, fitnah terbesar itu ternyata apa? Rumah tangga dibikin tidak harmonis. Nah, itu ya, katakanlah jaga itu, jangan sampai iblis masuk ke dalamnya. Yang penting adalah saling, suami, istri tidak ada yang dominan, tapi yang di sana adalah saling menghargai. Barangkali itu ya. Makasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan yang telah menjawab pertanyaan keempat sekaligus juga menjadi pertanyaan terakhir. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi penyampaian tausiah dari guru-guru kita. Yang pertama dari Ustadz Haji Ahmad Jumadi Toha LC dan yang kedua dari Ustadz Haji Husaini Sahlan MH terkait dengan tema pentingnya persatuan, hindari perpecahan. Ada banyak sekali nasihat-nasihat bagaimana kita sebagai warga Indonesia, sebagai umat Islam, sebagai antar saudara kita untuk mampu menjaga persaudaraan dan menghindari perpecahan baik dalam urusan keluarga, tetangga, antar umat beragama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penyampaian hari ini, ilmu agama yang kita dapatkan dalam kesempatan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadikan aktivitas kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejuka. Baik, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menyelamatkan saudara-saudara kita sama muslim yang saat ini mengalami tekanan-tekanan di Palestina. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha pengasih, di pagi yang berkah ini, di hari yang berkah ini ya Allah, kami hamba-Mu memohon inayah, memohon ampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha perkasa, kami insan lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah yang maha kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan, limpahkanlah kepada kami kemudahan, limpahkanlah kepada kami ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah ya Tuhan, kedua ayah ibu kami yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepadamu adalah yang pertama kali berjasa mengenalkan kami kepadamu, merawat, mendidik dan membimbing kami dengan penuh kesabaran. Tak jarang ya Allah air mata mereka tumpah karena ulah kami ya Allah. Tak ada yang mampu kami berikan kepada mereka kecuali seuntai doa kepadamu untuk mengampunkan kesalahan mereka, melimpahkan kasih sayang kepada mereka. Ampunkan ya Allah mereka yang telah wafat dan bimbinglah ya Allah mereka yang masih hidup. Allahumma ya Allah, sementara juga di saat ini ada saudara-saudara kami yang ada di Palestina tengah mengalami tekanan-tekanan ya Allah. Allahumma najji ikhwanana al-mu'minin al-mustad'afin fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya.